Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Nindi. Kali ini kita akan memulai lagi semester 2. Di video yang pertama ini kita akan bahas mengenai teori asam basa. Jadi nanti akan kita bahas beberapa teori yang menjelaskan pengertian asam dan basa. Kalian pasti pernah memakan jeruk, bukan? Jeruk merupakan salah satu buah yang banyak disukai karena rasanya yang masam dan menyegarkan. Rasa masam tersebut karena jeruk mengandung zat asam, yaitu asam sitrat. Selain jeruk, air aki atau asam sulfat, asam cuka atau asam asetat, dan bahkan ada cairan semut atau mengandung asam formiat itu merupakan contoh zat asam. Selain zat asam, terdapat pula zat basa. Tentunya kalian pernah memegang sabun atau deterjen. Apa yang kamu rasakan? Sabun dan deterjen terasa licin di kulit dan kalau tidak sengaja tercicipi akan terasa pahit. Sabun dan deterjen termasuk ke dalam golongan basa. Mengapa zat-zat tersebut digolongkan ke dalam asam dan basa? Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting. Oleh karena itu, kita akan pelajari bab berikut mengenai teori asam dan basa. Terdapat 3 buah teori yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Yang ketiga adalah teori Lewis. Oke, kita akan bahas teori yang pertama, yaitu teori Arrhenius yang dikemukakan oleh Arrhenius pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, asam merupakan suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Nah, di sini misalnya Miss punya beberapa asam. Ya, di sini ada HF asam fluorida, HBr asam bromida, CH3COH atau asam cuka atau asam asetat, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, H2C2O4 asam oksalat, dan ada H3PO4 asam fosfat. Nah, berikut ini adalah reaksi ionisasinya. Jadi, HF jika diionisasikan akan menjadi H+ plus F-. H+-nya ini adalah ion hidrogennya dan F-nya ini disebut sebagai ion sisa asam. Nah, ini seperti ini ya ionisasinya, kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, namun ada pengecualian, biasanya jika untuk asam H+-nya itu letaknya ada di depan. Namun di sini ada satu pengecualian. Untuk asam cuka dan juga untuk HCOOH atau asam formiat atau tadi asam semut yang sudah Miss sampaikan di awal video tadi, H+-nya itu berada di belakang ya. Jadi CH3COO- plus H+. Nah, ini untuk pengecualian reaksi ionisasi yang ada di asam ya, hanya ada di asam asetat dan ada di asam formiat. Oke. Selanjutnya, tadi kan di sini ada ionisasinya. Coba kalian lihat di sini ada yang jumlah H+-nya ada 1, lalu ada yang 2, dan juga ada yang jumlahnya 3. Nah, ini ada namanya. Ya, untuk yang menghasilkan satu buah ion H+ disebut sebagai asam monoprotik. Contohnya di sini adalah asam fluorida ya, menjadi H+ plus F-. Lalu ada asam diprotik menghasilkan 2 buah ion H+, seperti contohnya adalah asam sulfat. Lalu ada asam poliprotik, ini menghasilkan lebih dari 2 buah ion H+, contohnya adalah asam fosfat. Nah, biasanya ada juga yang menyebutnya sebagai asam monovalen, asam divalen, dan ada asam polivalen. Nah, itu sama saja ya. Artinya valensi asamnya itu ada 1 buah mono, di itu ada 2 ya, lalu poli itu lebih dari 2. Oke, jadi untuk Arrhenius asam
adalah senyawa yang dalam air melepaskan ion H+. Nah, bagaimana dengan basa? Basa ini merupakan suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, tadi kalau asam itu menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Ini masih menurut Arrhenius. Contohnya di sini ada beberapa basa. Ya, ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, dan ada aluminium hidroksida. Ini hanya sebagian kecil contoh dari basa yang akan kita pelajari di bab asam basa ini. Ya, ini adalah reaksi ionisasinya. Nah, untuk basa itu misalnya sini NaOH itu menjadi Na+ ditambah OH-. Jadi OH-nya itu letaknya ada di belakang. Ya, kalau H+ tadi letaknya ada di depan, kecuali asam asetat dan asam formiat. Nah, di sini juga ada valensi basa. Ya, di sini OH-nya cuma 1. Yang ini ada 2 jumlahnya. Yang ini ada 3. Ya, jadi sama saja. Ini ada valensi basanya 1, yang bervalensi basa 2, ada yang bervalensi basa 3. Nah, jadi inilah pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Oke, supaya kita lebih memahami mengenai asam dan basa menurut Arrhenius, di sini Miss punya 5 buah senyawa yang akan kita kelompokkan. Apakah dia tergolong asam atau basa menurut Arrhenius? Ingat pengertiannya tadi, asam adalah senyawa yang di dalam air menghasilkan H+, sedangkan basa senyawa yang di dalam air itu melepaskan OH-. Oke, kita lihat dulu yang A. Yang A ini HCN. Ya, karena di dalam air, maka Miss tuliskan di sini fasenya adalah aqueous. Ya, Miss sudah pernah menjelaskan bahwa aqueous ini dia di dalam larutan itu terdapat 2 buah senyawa, yaitu HCN-nya sendiri dan pelarutnya yaitu air. Maka di sini Miss tuliskan fasenya adalah aqueous. Itu akan menjadi H+ plus CN-. Aqueous juga. Oke, berdasarkan ionisasi ini, di sini ada ion H+, berarti sifatnya adalah asam. Ya, oke, yang B, FeOH 2 kali. Ini akan menjadi Fe2+ ditambah 2 OH-. Ya, karena di sini ada ion OH-, berarti sifatnya adalah basa. Sedangkan yang C ini NH4OH. Ini NH4+ ditambah OH-. Oke, terlihat dari sini ya, ini ion H- lagi, berarti sifatnya adalah basa. Selanjutnya ada HCOOH atau asam semut ya, asam formiat tadi HCOOH. Oke, ini adalah, ingat untuk HCOOH ini ionisasinya mirip dengan asam asetat. Dia bukan H+ depannya, tapi H+-nya berada di belakang, HCOO- plus H+. Ya, jadi sekilas kalau dilihat seperti ini, kalau tidak dicermati, kelihatannya sepertinya dia adalah basa, namun HCOOH ini merupakan asam, ya, karena ada ion H+-nya. Oke, yang terakhir adalah H3PO3 atau asam fosfit. H3PO3 kelihatan ya dari namanya saja sudah asam. H+ ditambah PO3 3-. Oke, di sini 3H+, ini sifatnya adalah asam ya. Oke, kita lanjut ke teori yang selanjutnya, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry.